Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Madini. Jadi saya kali ini menjelaskan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah Fundamental Struktur Data. Jadi di sini ada 4 soal ya. Lihat ini ya. Oke, di soal pertama ada binary tree. Di sini ada 4 poin yang harus kita kerjakan. Di poin A, kita ditanyai apa saja yang termasuk root dan juga leaf. Lalu di poin B, huruf apa aja yang termasuk ancestor dan descendant. Lalu di poin C, kita ditanyai ada berapa level pada binary tree ini. Lalu di poin D, kita disuruh untuk melakukan traversal secara pre-order, in-order, dan post-order. Oke, sebelum masuk, jadi, bentar ya, huruf B ini itu berperan sebagai root atau akar teratas. Di sini, B itu punya dua anak, X dan Y. Lalu X dan Y ini juga punya anak lagi. Di sini Y punya anak K dan Z, X punya anak A dan F, lalu F punya anak lagi M dan N, A punya anak V aja, terus V punya anak U punya anak P dan H. Nah, jadi root itu bisa kita simpulkan sebagai akar dari segala akar not yang paling atas. Jadi dia nggak punya parents lagi, dia itu parents utama. Nah, untuk leaf sendiri, leaf itu adalah not yang udah nggak punya anak. Biasanya dia itu ada di bagian bawah binary tree. Contohnya kayak huruf P, Q, M, N, K, dan Z. Jadi totalnya ada 6 leaf. Selanjutnya untuk poin B, apa saja yang termasuk huruf ancestor dan descendant. Oke, ancestor itu bisa kita ibaratkan sebagai leluhur dari not. Misal nih, kita mau nyari ancestor dari V. Kita naik, set. Nah, untuk menentukan ancestornya, kita tulis dari atas, berarti B, X, A, V. Nah, buat descendant itu kebalikannya. Descendant itu adalah semua not yang ada di bawah suatu not. Jadi dia kayak subtree gitu. Oke. Kita langsung ke jawabannya saja ya. Nah, di sini nih. Ini ada jawaban lengkapnya. Nah, di sini kita mulai dari not B nih. Dia itu nggak punya ancestor karena emang dia tuh root parents akar teratas. Nah, untuk descendantnya, untuk descendant dari huruf B sendiri itu adalah seluruh not selain huruf B. Untuk not X, ancestornya adalah huruf B. Descendantnya ada huruf A, F, M, N, U, P, dan T. Lalu not Y, untuk ancestornya sama, yaitu huruf B, karena dia juga merupakan anak dari B ya, dan descendantnya adalah K dan Z. Lalu untuk not A, ancestornya adalah huruf B dan X, sedangkan untuk descendantnya ada huruf V, U, P, H. Huruf F, ancestornya ada huruf B dan X, sedangkan descendantnya ada huruf M dan N. Huruf V, untuk ancestornya ada huruf B, X, dan A. Descendantnya adalah huruf U, P, dan H. Begitu juga seterusnya. Nah, kita masuk ke poin C ya. Tadi di poin C kan kita ditanyai ada berapa level pada binary tree tersebut. Nah, untuk mengetahui level pada suatu binary tree, kita bisa mulai dari rootnya dulu. Root itu biasanya berperan sebagai level 1. Nah, pohon binary tree ini ternyata punya 6 level, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Nah, ini dia.
Level pertama jelas, B sebagai rootnya. Lalu untuk level 2 ada huruf X dan Y. Level ketiga ada huruf A, F, K, dan Z. Lalu level keempat ada V, M, N. Level kelima ada huruf U. Dan level terakhir atau level keenam ada huruf P dan H. Jadi bisa kita simpulkan kalau binary tree ini punya 6 level. Nah ini dia. Oke, untuk di poin D, kita tadi disuruh untuk melakukan traversal. Jadi, yang pertama ada traversal pre-order. Biasanya traversal pre-order itu kita mulai dari rootnya terlebih dahulu, lalu kita telusuri ke subtree bagian kiri, lalu subtree bagian kanan. Nah, untuk hasil dari pre-order sendiri pada binary tree yang tadi, itu ada dimulai dari huruf B, lalu X, lalu A, lalu V, lalu U, lalu P, lalu I, lalu F, lalu M, lalu N, lalu Y, lalu K, lalu Z. Kedua, ada traversal in order. Nah, traversal in order ini biasanya kita mulai dari subtree kiri terlebih dahulu, lalu ke akarnya, lalu yang terakhir adalah subtree kanan. Nah, hasil dari traversal in order itu adalah dimulai dari huruf P, U, V, V, A, X, M, F, N, B, K, Y, Y, dan yang terakhir adalah huruf Z. Terakhir, post order. Nah, untuk post order sendiri, biasanya kita mulai dari subtree kiri, lalu kita ke subtree kanan, lalu kita ke akar. Ini maaf ada kesalahan, nanti saya perbaiki. Nah, untuk hasilnya, untuk hasil dari post order, kita bisa mulai dari huruf P, lalu H, lalu U, lalu V, lalu A, lalu M, N, F, X, K, Z, Y, dan yang terakhir adalah huruf B. Lanjut teman-teman, kita ke nomor 2. Jadi di nomor 2 ini berisi mengenai materi searching dan juga sorting. Di sini ada 4 poin lagi, ada A, B, C, D. Di poin ke A, kita disuruh untuk memilih satu metode searching, kemudian dijelaskan. Poin B, kita disuruh untuk memilih satu materi sorting yang sudah diajarkan di kelas dan juga satu materi sorting yang belum diajarkan, alias otodidak. Lalu yang ketiga, kita diberikan data berikut, lalu disuruh untuk mencari data 60 dari data yang ini dengan metode search yang sudah kita pilih di poin A, di poin 2A. Lalu untuk poin D, kita juga diberikan data lagi, lalu disuruh mengurutkan menggunakan metode sort yang sudah kita pilih di poin 2B. Oke, langsung saja ya. Di sini saya hitung untuk metode searching-nya memilih binary search. Jadi binary search itu apa sih? Binary search adalah algoritma pencarian yang bekerja pada data yang sudah terurut, baik secara ascending atau descending. Prinsipnya adalah membagi data menjadi 2 bagian secara berulang. Untuk cara kerjanya, kita harus pastikan data sudah urut. Kita ambil posisi awal dengan indeks sama dengan 0, dan posisi akhir adalah n kurang 1. Nah, untuk menjadi posisi tengahnya, kita bisa cari dengan cara awal ditambah akhir dibagi 2. Lalu, kita bandingkan tuh data yang dicari dengan data yang berada di posisi tengah. Jika lebih kecil, maka proses pencarian berlanjut, tetapi posisi akhir diubah menjadi tengah kurang 1. Nah, tapi jika lebih besar, maka proses pencarian berlanjut, tetapi posisi awal diubah menjadi tengah plus 1. Kita bisa ulangi proses ini sampai data yang kita cari itu ditemukan, atau data awal itu lebih kecil daripada data akhirnya.
Untuk poin B di sini saya memilih metode sorting, bubble sort, dan juga radix sort. Untuk penjelasan dari bubble sort adalah cara untuk mengurutkan data dengan cara membandingkan pasangan elemen yang bersebelahan secara berulang, lalu menukar posisi keduanya. Jika urutannya salah, maka lebih besar akan berada di depan. Bilangan yang lebih besar akan berada di depan. Proses ini diulang sampai tidak ada lagi penukaran yang diperlukan. Untuk cara kerjanya, pertama kita bandingkan dua elemen yang bersebelahan, mulai dari data ke-1 dan data kedua. Jika data pertama lebih besar daripada data kedua, maka kita tukar posisinya. Kemudian, data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data yang ketiga. Ulangi proses kedua sampai selesai. Sampai urut. Untuk metode sorting yang kedua, saya memilih radix sort. Radix sort sendiri itu metode mengurutkan data digit per digit, dimulai dari digit paling kanan sampai digit paling kiri. Pada tiap digit, data dikelompokkan ke 10 ember, bracket 0 sampai 9, menggunakan prinsip yang sama seperti counting sort, sehingga radix sort ini bisa disebut sebagai perluasan dari counting sort. Untuk cara kerjanya, kita cari nilai maksimum untuk menentukan jumlah digit terbanyak. Lalu, kita akan mulai mengurutkan dari digit satuan. Kelompokkan seluruh data ke bracket 0 sampai 9 sesuai digit tersebut, lalu kumpulkan kembali data secara berurutan dari bracket 0 sampai 9. Lalu kita ulangi untuk digit puluhan, ratusan, dan seterusnya. Sampai seluruh digit dari nilai maksimum sudah diproses. Setelah digit terakhir diproses, data otomatis sudah terurut. Nah, kita masuk ke perbedaan dari bubble sort dan radix sort. Jadi yang pertama, untuk aspek pertama, ini ada prinsip dasarnya. Untuk bubble sort sendiri, metode ini membandingkan dan menukar elemen bersebelahan secara berulang. Sedangkan radix sort mengurutkan tahap per digit, mengelompokkan ke bucket dari 0 sampai 9 di tiap tahap. Aspek kedua ada kecocokan. Bubble sort itu cocok untuk data berukuran kecil atau yang hampir terurut. Dengan radix sort, angka dengan jumlah digit tidak terlalu cocok untuk angka dengan jumlah digit yang tidak terlalu banyak, walau nilainya besar. Nah, aspek ketiga adalah jumlah proses. Untuk bubble sort itu maksimalnya n-1, sedangkan radix sort sebanyak jumlah digit maksimum. Nah, untuk kelemahannya, bubble sort itu lambat untuk data besar karena kompleksitas. Lalu, radix sort punya kelemahan berupa perlu beberapa kali proses implementasi sedikit lebih rumit. Selanjutnya, kita akan lakukan pembuktian dengan menggunakan binary search. Di sini, kita disuruh untuk mencari angka 60 dari data ini, guys. Di sini udah ada data awalnya. Ini adalah data urut, lalu ini adalah indeks untuk masing-masing data. Langkah pertama kita tulis dan kita buat gambar seperti ini untuk memudahkan. Di sini 40 itu berperan sebagai indeks 0 sebagai awal. Lalu angka 70 berperan sebagai indeks kedua, yaitu sebagai tengah, dan 190 itu berperan sebagai indeks kelima, sebagai yang terakhir. Pertama kita langsung aja untuk membandingkan data tengah ini dengan angka yang mau kita cari, yaitu 60. Dikarenakan 60 lebih kecil dari 70, maka kita bergeser ke bagian kiri. Maka akhir berubah menjadi tengah kurang 1. Nah, ini dia. Tengahnya berubah di angka 40 sebagai indeks 0. Untuk akhirnya sendiri berubah juga, kita ada di angka 60 sebagai indeks pertama. Kita bandingkan lagi. Nah, 60 ternyata lebih besar dari 40.
maka kita cari di bagian kanan. Maka awal sama dengan tengah plus 1. Jadi begini. Nah, ini adalah langkah terakhir. Hasil akhirnya adalah awal berada di indeks 1, tengah juga indeks 1, akhir juga indeks 1, alias angka 60. Nah, dan begitu, data 60 kita ditemukan, yaitu berada pada indeks 1. Selanjutnya, kita akan melakukan pembuktian menggunakan metode sorting yang sudah saya pilih tadi. Di sini ada datanya, ada 13, 9, 7, 11, dan 5. Belum urut ya. Oke. Di sini pertama kita akan menggunakan bubble sort. Jadi, konsepnya bubble sort itu membandingkan ya. Di sini untuk P1 atau proses 1, bisa kita lihat kalau kita pertama-tama membandingkan 13 dan 9, lalu ditukar. Lalu 13 dan 7 ditukar lagi. Dan 13 dan dibandingkan dengan angka 11 ditukar lagi. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhir dari proses pertama, yaitu angka 9, 7, 11, 5, 13. Kita lanjut ke proses kedua. Ini kita tulis ulang dari hasil akhir proses 1 tadi. Kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membandingkan angka 9 dan 7. Nah, kita tukar nih. Lalu, kita akan membandingkan angka 9 dan 11. Kita tukar lagi. Maaf, tidak ditukar. Selanjutnya, kita akan membandingkan angka 11 dan 5. Nah, di sini kita tukar. Dan ini adalah hasil akhir dari proses kedua. Lanjut ke proses ketiga. Ini kita tulis ulang lagi hasil akhir dari proses kedua, ada 7, 9, 5, 11, 13. Kita ulangi lagi, kali ini kita akan membandingkan 7 dan 9. Ini tidak berubah ya, tidak ditukar. Lalu kita lanjut 9 dan 5. Kita tukar. Nah, ini hasil akhirnya dari proses ketiga. Lalu lanjut ke proses keempat. Kita tulis ulang lagi. Di sini kita bandingkan kayak tadi 7 dan 5. Ditukar ya. Lalu untuk hasil akhir dari proses 4 ini, kita lanjut ke proses terakhir, yaitu proses 5. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ini sudah tidak bisa ditukar dan merupakan hasil akhir. Nah, ini dia hasil akhirnya, sudah urut dari 5, 7, 9, 11, 13. Next, kita ke radix sorts. Pertama, kita akan mengurutkan berdasarkan digit satuannya. Di sini kita masukkan data 13 dengan digit satuan 3. Oh ya, ini belum urut ya. Lalu 9 dengan digit satuannya 9. 7 digit satuannya 7, 11 digit satuannya 1, dan 5 digit satuannya 5. Untuk bucket 0 sampai 9-nya, kita ambil 1 dari angka 11, 3 dari angka 13, satuan 5 dari angka 5, satuan 7 dari angka 7, dan satuan 9 dari angka 9. Hasil pengurutan bucket dari proses pertama adalah 11, 13, 5, 7, dan 9. Lanjut, kita akan mengurutkan berdasarkan digit puluhannya. Di sini kita masukkan data yang ini tadi, di sini, ya kan? 11, 13, 5, 7, 9. Kita lihat digit puluhannya. Untuk angka 11 sendiri, digit puluhannya adalah 1 ini yang depan. Lalu 13 juga sama, 1 yang depan. 5, karena dia merupakan angka satuan, jadi dia nggak punya puluhan. Jadi kita tulis 0. 7 juga sama, dia bukan angka puluhan, tapi satuan. 9 juga sama, kita tulis 0, karena dia angka satuan. Nah, ini untuk bucketnya, 0 sampai 9. Untuk digit puluhan 0 itu dimiliki oleh data 5, 7, dan juga 9. Lalu untuk digit puluhan 1 dimiliki oleh data 11 dan juga 13. Hasil pengurutan bucketnya adalah 5, 7, 9, 11, dan 13. Karena digit maksimum sudah habis, yaitu di digit puluhan,
Maka data final yang terurut adalah data 5, 7, 9, 11, dan 13. Di soal ketiga ini kita diberikan suatu kode Python. Kita disuruh untuk mencari tahu apa sih outputnya dan juga menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Ini dia untuk kodenya ya, teman-teman. Lalu ini adalah gambaran outputnya. Untuk penjelasan singkatnya, program pada soal itu mendefinisikan kelas binary search tree dengan operasi insert, dua jenis traversal yaitu BFS dan juga DFS, in order, pre-order, post order, lalu pencarian node beserta pairnya dan juga penghapusan delete node. Nah, ini ada fungsi-fungsi dan juga penjelasannya. Yang pertama ada init self false none. Itu berfungsi sebagai konstruktor, yaitu membuat node baru dengan nilai val atau left dan right, diinisialisasi none, jadi belum punya anak. Lalu ada insert self val, itu fungsinya untuk menghasilkan nilai baru di BST. Jika node kosong, val langsung diisi di sini. Jika tidak, maka akan dibandingkan dengan nilai node saat ini. Jika lebih kecil, maka akan dimasukkan ke subtree tree. Subtree kiri. Tapi jika lebih besar, akan dimasukkan ke subtree kanan, sesuai dengan aturan binary search tree. Lalu ada brute force search self. Itu fungsinya untuk melakukan traversal BFS level order, memakai list sebagai antrian dan juga queue pop dari akhir list, sehingga sebenarnya berperilaku seperti stack atau DFS pre-order versi kanan dulu, bukan BFS murni. Lalu ada depth first search in order, pre-order, post order. Ini fungsinya untuk sebagai pembungkus atau wrapper yang memanggil fungsi traverse recursive masing-masing dengan list kosong sebagai penyambung hasil. Lalu di sini ada traverse in order, itu rekursif, mengunjungi subtree kiri dulu, tambahkan nilai node saat ini ke list, baru kunjungi subtree kanan. Untuk BST, hasilnya selalu turut naik. Lalu ada traverse pre-order rekursif, yaitu tambahan nilai node saat ini ke first dulu, baru kunjungi subtree kiri lalu ke subtree kanan. Lalu ada traverse post order rekursif, yaitu ini akan mengunjungi subtree kiri terlebih dahulu, lalu subtree kanan baru tambahkan nilai node saat ini ke first, yaitu row yang ditambahkan paling akhir. Lalu ada find node and its parent, fungsinya mencari node dengan nilai val secara rekursif mengikuti aturan BST, lebih kecil ke kiri, kalau lebih besar ke kanan, sambil membawa referensi parentnya, mengembalikan node parent jika ditemukan, atau string not found jika tidak ada. Lalu ada fungsi terakhir, delete, yaitu menghapus nilai val. Jika node adalah leaf, langsung diputus dari parentnya. Jika bukan leaf atau masih punya anak, seluruh subtree di bawah node yang dihapus dikumpulkan lagi lewat pre-order, nilainya yang dihapus dibuang dari daftar, lalu sisanya di-insert ulang ke tree, sehingga struktur tree berubah setiap kali dipanggil pada node beranak. Di sini untuk proses pembentukan tree-nya. Nah, jadi program ini menyisipkan data secara berurutan, yaitu 7, 4, 9, 0, 5, 8, 13. Karena aturan BST, yaitu lebih kecil ke kiri, lebih besar atau sama, tidak sama ke kanan. Ini untuk pohon yang terbentuk ya. Di sini ada angka 7, lalu punya anak 4 dan 9, 4 punya anak 0 dan 5, 9 punya anak 8
dan 13. Nah, di soal keempat kita diberikan materi mengenai graf berarah atau directed graph yang punya 9 not, yaitu not A, B, C, D, E, F, G, J, dan juga K. Pertama kita akan buat daftar edge berdasarkan anak panah. Nah, di sini kalau dari not A, yaitu punya edge ke huruf F, C, dan juga B. Untuk not B, dia punya punya edge ke huruf C dan juga G. Untuk huruf C, dia punya edge ke huruf F dan E. Huruf D punya edge ke not C. Not E punya edge ke not D dan juga J. Not F itu tidak menerima suatu edge, jadi dia nggak punya edge ya. Lalu untuk huruf G, dia punya edge ke not C dan E. Not C punya edge ke not D dan juga K. Lalu not K itu punya edge ke not E dan G. Nah, di sini ada agensi matriks. Jadi agensi matriks itu untuk barisnya itu berperan sebagai not asal. Untuk kolom itu berperan sebagai not tujuan. Nilai 1 di sini itu berarti ada edge dari baris ke kolom itu. Kalau huruf penuh berarti nggak ada edge dari baris ke suatu kolom. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari not-not yang dicapai dari not A dengan menggunakan BFS. Di sini total ada 10 proses ya. Ini dia. Di proses pertama kita bisa melihat untuk front, rear, Q, dan juga oriknya. Begitupun proses kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai proses terakhir yaitu proses ke-10. Jadi bisa disimpulkan dengan urutan BFS-nya kita mendapatkan urutan berupa not A, F, C, B, E, G, D, J, dan yang terakhir K. Dan ternyata dari not ini semua 9 not itu bisa dicapai. Jadi graf ini bisa dibilang terhubung penuh kalau dilihat dari sudut pandang not A, walaupun arahnya searah. Nah, selanjutnya di poin 4B kita diberikan suatu vector graph dengan 4 not yaitu A, B, C, dan juga D. Kita disuruh untuk membuat gambar grafnya, ini dia. Lalu untuk penjelasan daftar edge-nya. Pertama ada dari not A ke A. Mereka itu punya bobot 2. Dengan keterangannya, ada self flop nih pada not A. Lalu dari not A ke D, mereka punya bobot 4. Dan tidak ada keterangan ya. Lalu dari not B ke A, mereka punya bobot 5. Not B ke C punya bobot 2. Not B ke D punya bobot 3. Not C ke C mereka punya bobot 3 dan ada self flop lagi pada not C ini. Lalu not D ke B punya bobot 6 dan yang terakhir not D ke C punya bobot 8. Nah, ada hal yang menarik nih. Kalau kita lihat antara not B dan D, mereka itu kan 2 edge beda arah. Dari not B ke D itu bobotnya 3, dari not D ke B itu bobotnya 6. Jadi mereka itu bukan edge 2 arah yang sama, tapi 2 edge terpisah dengan bobot yang berbeda. Selanjutnya, kita akan mengubah ini daftar edge ini ke dalam bentuk agency list. Di sini sudah terbentuk ya untuk agency listnya. Nah, kalau kita lihat agency list ini ternyata lebih hemat memori dibanding dengan matrix. Apalagi kalau grafnya itu gede, besar, tapi edge-nya sedikit. Soalnya
Kita itu nggak perlu menyimpan semua sel yang isinya nol. Nah, jadi itu dia rangkuman jawaban untuk UAS Fundamental Struktur Data dari nomor 1 sampai 4. Kita udah membahas dari struktur binary tree, terus konsep searching sorting, sekaligus pembuktiannya juga, terus program BST dari Python, sampai graf biasa dan yang bluebird. Sekian, maaf kalau misal kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.